Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished heads of government, heads of state, we convene today once again to condemn the outrageous violation of international law, the blatant and flagrant atrocities being carried out. But I would like to make some comments. Setelah 10 tahun absen di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun ini Prabowo Subianto akan hadir di sidang PBB yang akan dilaksanakan 23 September 2025. Kita akan flashback ke 65 tahun yang lalu. Dunia menyaksikan seorang putra bangsa Indonesia berdiri di panggung PBB berpidato tentang konsepnya yang berjudul To Build the World Anew, sebuah seruan agar dunia dibangun kembali. Dunia yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme, berdiri di atas solidaritas antar bangsa dan menegakkan keadilan kemanusiaan. Pidato ini bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk seluruh bangsa yang masih terjajah, termasuk Palestina. Pada waktu itu Bung Karno berpidato tentang To Build the World Anew, menegaskan bahwasanya tatanan dunia lama penuh ketidakadilan dan umat manusia harus berani menciptakan dunia baru yang lebih adil. Indonesia yang lahir sebagai bangsa yang merasakan pahitnya penjajahan. Sejak awal kemerdekaan kita berdiri di garis depan perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Pada tahun 1988, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Dukungan ini bukan cuma basa-basi diplomatik, ini adalah konsekuensi dari sejarah kita sendiri. Kita yang lahir dari bangsa terjajah, kita tahu bagaimana perihnya hak untuk hidup, bagaimana menentukan nasib bangsa sendiri yang dirampas oleh bangsa lain. Ini menjadi landasan kuat Indonesia untuk tidak diam. Bung Karno sendiri menyebut kolonialisme sebagai musuh bersama umat manusia. Hari ini penjajahan itu masih nyata. Rakyat Palestina terus setiap hari kehilangan tanah, kehilangan rumah, bahkan kehilangan nyawanya. Namun persoalan Palestina ini hanyalah satu wajah dari krisis global dunia pasca Perang Dunia Kedua. Bagaimana membangun sistem internasional dengan harapan membawa perdamaian, tapi pada kenyataannya sistem itu dikuasai oleh segelintir negara kuat. Nah, Majelis Umum PBB memang menjadi ruang semua negara berbicara setara. Namun di dalam kenyataannya, di veto 5 negara, mayoritas keputusan yang menyangkut hidup dan mati rakyat di banyak belahan dunia, termasuk Palestina, seringkali terhenti karena kepentingan politik negara besar. Inilah yang dimaksud Bung Karno ketika ia menyerukan dunia baru. Dunia yang timpang, tidak adil, hanya melayani kepentingan negara besar, hanya mementingkan kolonialisme modern. Di sidang umum PBB ke-80 tahun ini, Presiden Prabowo Subianto akan berbicara mewakili Indonesia. Ia akan tampil sebagai orator ketiga, membawa isu Palestina sekaligus menyerukan reformasi sistem multilateral. Indonesia menegaskan dunia membutuhkan tatanan internasional yang lebih adil, inklusif, dan demokratis. Tidak boleh lagi ada segelintir negara yang menentukan nasib bangsa lain. Tidak boleh lagi hukum internasional diperlakukan secara pilih kasih. Suara Indonesia adalah suara Global South, suara negara-negara berkembang yang selama ini hanya menjadi objek, bukan subjek. Suara Indonesia adalah suara Global South, suara negara-negara berkembang yang selama ini hanya menjadi objek, bukan subjek dalam peraturan global.
Bung Karno pernah berkata, selama bangsa di dunia masih ada yang terjajah, selama itu pula kemerdekaan Indonesia belum sempurna. Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa kemerdekaan kita tidak akan lengkap jika bangsa lain masih menderita di bawah penjajahan. Dari Blitar, dari Jakarta hingga Gaza, denyut nadi perlawanan rakyat adalah sama, melawan ketidakadilan. Inilah semangat yang harus kita bawa ke dunia, bahwa solidaritas kemanusiaan, karena pada akhirnya kita berjuang bukan sekedar tanah atau batas negara, melainkan hidup yang bermartabat bagi setiap manusia. 60 tahun setelah pidato To Build the World Anew, panggilan itu masih bergema. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina, Indonesia akan terus menyerukan reformasi global, dan Indonesia akan terus mewarisi pesan Bung Karno bahwa membangun dunia baru bukanlah mimpi, melainkan tanggung jawab bersama umat manusia. Mari kita suarakan kemerdekaan untuk Palestina, keadilan bagi seluruh bangsa, dan perdamaian untuk dunia. Terima kasih.